Kembali lagi di Julian Educraft. Hari ini saya akan coba membahas materi US tingkat SD kelas 6 matematika sebagai bahan pembelajaran kalian untuk menghadapi US yang akan datang. Ada beberapa soal yang akan saya bahas, tapi akan saya bagi ke dalam beberapa part bagian agar tidak terlalu panjang dan kalian tidak terlalu bosan. Oke? Kita coba langsung menjawab soal nomor 1. 48.002 dikurang 28.789 ditambah 14.889 sama dengan berapa? Ini adalah soal tentang operasi bilangan bulat, dimana kalau operasi bilangan bulat harus mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku. Pada contoh soal nomor 1, kita lihat operasinya. Ada pengurangan dan penjumlahan. Maka mana yang lebih dahulu kita harus lakukan? Yang harus kita lakukan adalah pengurangan terlebih dahulu. Kak, boleh nggak lakuin penjumlahan? Saya saranin enggak, karena penjumlahan dan pengurangan adalah operasi setingkat. Artinya, walaupun dia setingkat, boleh mana yang lebih dulu dikerjakan, namun saya lebih menyarankan untuk kerjakan mulai dari sebelah kiri. Maka pengurangan dulu yang kita lakukan ya. Oke, kita kurangkan dulu. 48.002 dikurang 28.789. Oke, kita coba kurangi ya. 2 kurang 9 gak bisa, berarti pinjam ya. 12 kurang 9 3. Karena ini tadi udah pinjam berarti sisa 9 ya. 9 dikurang 8 1. Ini pun karena tadi masih nilainya 0, maka ini gak bisa nih, harus pinjam dari angka 8. Oke, karena tadi sudah dipinjam oleh si 9 di sini, maka ini juga tersisa 9 yang harusnya 10. 10 kurang 7 3. Ini sudah dipinjam tadi 1, maka sisa 7. 7 kurang 8 gak bisa, pinjam dari 4. 17 kurang 8 9. Ini tadi 4 sudah dipinjam, maka tersisa 3. 3 kurang 2 1. Oke, masih ada nih operasi selanjutnya. Operasi selanjutnya 19.313 ditambah dengan 14.889. Kita jumlahkan. 3 tambah 9, 12 simpan 1 ya. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 8, 10 simpan 1. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 8, 12 simpan 1. 1 tambah 9, 10. 10 tambah 4, 14. 4 simpan 1. 1 tambah 1, 2. Tambah 1, 3. Maka jawabannya 34.202. Oke, lanjut ke nomor 2. Min 1560 dibagi min 24 dikali 37. Nah, ini juga masih dalam termasuk materi operasi bilangan bulat. Yang harus diingat lagi adalah mana operasi yang harus lebih dulu kita lakukan. Di soal nomor 2 ada operasi pembagian dan perkalian. Maka ini juga operasi setingkat, sama seperti tadi pengurangan dan penjumlahan. Ketika operasinya setingkat, maka terlebih dahulu dilakukan dari sebelah kiri. Nah, lihat lagi nih. Ini ada masalah sedikit. Masalahnya apa? Ada tanda negatif. Ya, ada tanda negatif, ada tanda negatif. Nih, ada tanda negatif nih ya. Oke, Kak, gimana caranya kalau misalnya ada tanda negatif? Oke, sebelum melakukan perhitungan, kita coba selesaikan dulu tandanya. Karena apa? Saran saya, kalian harus menyelesaikan tanda agar kalian tidak memikirkan lagi. Berapa ya? Tandanya apa ya? Gitu ya. Nggak usah dipikirin lagi tandanya jika memang kita sudah melakukan operasi tanda terlebih dahulu. Gimana caranya? Yang mesti kalian ingat, ada beberapa kaidah dalam mengoperasikan tanda. Contoh, min dibagi min.
Jangan lihat angkanya dulu, tandanya dulu. Min dibagi min. Min bagi min apa ya? Plus ya. Ingat, kalau tandanya sama, hasilnya akan positif. Tandanya beda, hasilnya akan negatif. Maksudnya apa? Kan ini min sama min, tandanya sama kan? Kalau min dibagi min, artinya jadinya plus atau positif. Oke? Yang lainnya gimana kak? Kalau plus dibagi min, plus bagi min, tandanya beda tuh plus sama min. Maka hasilnya pasti akan min. Oke? Kita lanjut ya. Min dibagi min, plus ya. Plus dikali plus. Kak, 37 kan gak ada tandanya. Ya, kalau gak ada tandanya artinya plus. Plus kali plus, plus. Maka hasilnya pasti akan positif. Baru, udah tanda sudah kelar, maka kita gak usah ngeliatin tanda lagi. Tinggal hitung angkanya saja. Oke? Sekarang kita tinggal hitung. 1560 dibagi 24. Kalau misalnya ada pembagian dan perkalian seperti ini, saya lebih menyarankan setidaknya ubah ke dalam bentuk pecahan. Loh kak, kok pecahan? Iya, karena ada pembagian nih. Ini bisa dilakukan jika memang soalnya hanya berisi tentang pembagian dan perkalian. Kak, gimana kalau ada campuran, ada tambahnya? Maka cara ini tidak berlaku. Oke, ketika kalian menemukan pembagian, maka kalian bisa ganti dengan per berapa? Ya 24, karena dibagi 24 ya, dikali 37. Kak, kenapa sih mesti digituin? Siapa tahu ini kan angkanya besar nih. Siapa tahu bisa disederhanakan. Agar apa? Agar perhitungannya menjadi terlihat lebih mudah, walaupun gak mudah-mudah banget ya buat kalian yang memang belum lancar perkalian dan pembagian. Saran saya, sebelum mengerjakan soal matematika dengan baik, agar bisa hasilnya baik, maka kalian harus melancarkan dulu peroperasian dasar. Apa aja tuh? Tambah, kurang, kali, bagi. Oke? Oke, kita bagi dulu. Siapa tahu bisa disederhanakan. Kira-kira sama-sama bagi berapa ya? Kalau sederhanakan bisa dicoret nih. Kita coret coba. 1560 bagi 24, kira-kira bagi berapa ya? Bagi 12 kayaknya bisa deh. Kita coret angkanya saja. Kak, kok nolnya nggak dicoret? Ya, 0 kalau dicoret nanti bikin beban. Jadi angkanya saja yang kita coret ya. Bagi 12 coba, sama-sama bagi 12. 24 dibagi 12 itu 2. 156 dibagi 12. 1 bagi 12 nggak bisa. 15 bagi 12 dapat 1. Sisanya 3 ya. 36 bagi 12, 3. Nah, ada tuh ya jawabannya ya. Jadi kita sederhanakan lagi. 130 per 2 kali 37. 130 bagi 2 bisa gak sih dicoret? Bisa. Nah, untuk bisa mempelajarinya, saya akan melakukan pembagian menurun saja. Sekalian belajar bagaimana cara teknik membagi yang benar. Kenapa kok saya bilang benar? Ya, karena beberapa kaidah-kaidah pembagian sudah dilupakan. Padahal harusnya sama seperti kaidah penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Oke? Kenapa saya bilang kok pembagian beda? Ya, ada beberapa instansi pendidikan yang memang tidak mementingkan bagaimana cara membagi yang benar. Padahal membagi pun ada kaidahnya. Kaidahnya gimana? Oke, saya akan ajarkan pelan-pelan ya. Kita contoh nih, 130 dibagi 2. Gimana caranya? Maka kita bagi dulu satu per satu. 1 dibagi 2, bisa nggak? Nggak bisa ya, 1 bagi 2 ya. Maka kalau nggak bisa, kalau saya mengajarkan, biasanya saya akan tulis 1 bagi 2 nggak bisa. Kalau nggak bisa, kasih angka 0. Persis di atas angka atau bilangan yang nggak bisa dibagi. 1 bagi 2 kan nggak bisa tuh. Kalau nggak bisa, tulis aja angka 0. Kak, kok ada angka 0 di depan? Biarin aja, nanti juga hilang sendiri ya. Pokoknya ikut aturannya gitu. Nggak bisa dibagi, taruh angka 0 di bilangan yang tidak bisa dibagi. Sekarang berarti karena 1 nggak bisa dibagi, kita pinjam bantuan. 13 bagi 2 berapa ya? Dapat 6 ya. Maka 6 taruh persis di atas 3. 6 kali 2, 12 ya. Kita kurangi. 3 kurang 2, 1. 1 bagi 2 nggak bisa ya. Jangan, oh ini 1 bagi 2 nggak bisa kak. Terus taruh 0 dong. Di mana? Karena 1 bagi 2 nggak bisa, lihat nih sejajarnya. Nah, harus tetap sejajar ya. Kan udah ada, ya udah nggak boleh tulis 0 dong. Kita minta bantuan sama si 0. 0 nya baru turun, oke? 10 bagi 2, 5. 5 kali 2, 10 ya. Kita kurangi 0. Maka jawabannya berapa? 65. Maka 65 kita kalikan dengan 37.
65 kali 37. Kita perkalian menurun ya. 7 kali 5, 35. Tulisnya 5, simpannya 3. Yang namanya disimpan nggak boleh ditulis di sini ya. Kenapa? Namanya aja disimpan. Kalau ditulis kelihatan dong. Ya. Oke, berarti yang mana lagi? 7 kali 6. 7 kali 6 berapa? 42 ya. 42 sama yang disimpan tadi 3. 42 tambah 3, 45. 45. Tulisnya harus tetap sejajar tuh. Oke? 3 kali 5, 15. Tulis 5, simpan 1. 3 kali 6, 18. 18 sama 1, 19. Ingat, tetap harus sejajar. Tadi kalau pembagian kita kurangi, kalau perkalian kita jumlah. Ini 5 turun karena nggak ada apa-apanya di bawah. 5 tambah 5, 10. Tulisnya 0, simpannya 1. Lagi-lagi simpan nggak boleh ditulis ya. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 9, 14. Tulisnya 4, simpannya 1. 1 tambah 1, 2. Maka jawabannya 2405. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 saya geser. Soal nomor 3 ini adalah soal kuadrat dan pangkat 3. Oke, nanti akan saya berikan pembahasan terpisah bagaimana cara menjawab dengan lebih cepat. Oke, kali ini saya hanya akan membahas saja seakan-akan kalian sudah mengerti. Jika memang belum mengerti, nanti akan saya buatkan video terpisah. Oke? Ya, lanjut. 90 kurang 8 dikuadratkan ditambah 12 kuadrat dibagi akar pangkat 3 dari 13.824. Caranya gimana? Ingat, kaidah operasi bilangan bulat akan terus digunakan dalam perhitungan matematika. Oke, maka mana yang lebih dulu dikerjakan? Kita kerjakan selalu ingat yang di dalam tanda kurung. Kak, ini ada kuadratnya. Boleh nggak 90 kuadrat dikurang 18 kuadrat? Nggak boleh. Kerjakan dulu yang di dalam kurung. Kenapa? Karena nanti hasilnya akan berbeda. 90 kurang 18 dulu kita hitung ya. 90 kurang 18 berapa tuh? 72 ya. 0 kurang 8 nggak bisa. 10 kurang 8, 2. Karena tadi udah pinjam 1 dari sini, berarti sisa 8 kurang 1, 7. 72 baru dikasih pangkat 2. Oke? Ditambah 12 kuadrat dibagi akar pangkat 3 dari 13.824. Oke? Nah, gimana nih caranya? Maka kita hitung aja dulu masing-masing ya. Oke? Tanpa memperhatikan operasi bilangannya. Kenapa? Karena ini angkanya belum bisa langsung dihitung nih. Mesti ada hitungan lanjutan dulu ya. Maka kita hitung 72 kuadrat. Artinya kalau kuadrat 72 kita kalikan dengan 72. 2 kali 2, 4. 2 kali 7, 14. Nggak ada yang simpan ya. Maka tetap ditulis 14. 7 kali 2, 14. Simpan 1. Nah ini ada 9. Ada simpan ya. 7 kali 7, 49. Sama yang simpan 1, 50. Ditambahkan. Maka ini 4. 4 tambah 4, 8. Ini 1. Ini 5. Dapat tuh 5.184. Sekarang giliran 12 kuadrat. Artinya 12 kali 12. 2 kali 2, 4. 2 kali 1, 2. 1 kali 2, 2. 1 kali 1, 1. Kita jumlahkan. 4-nya turun. 2 tambah 2, 4. 1-nya turun. Nah ini nih, gimana caranya ya ngerjain pangkat 3 ya. Syaratnya ketika kalian mengerjakan pangkat 3, kalian harus hafal dulu berapa bilangan pangkat 3. Oke, cukup sederhana. Pangkat 3 yang dipelajari, yang dihafal hanyalah 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3. Ada beberapa sekolah yang pernah saya tahu, mereka mengajarkan udah karena pangkat 3 ini susah, udah hafalin aja. Hafalinnya apa tuh? 1 pangkat 3 sampai 100 pangkat 3. Wah banyak banget ya. Angkanya itu luar biasa besar. Oke, sampai puluhan ribu sampai maksimal 1 juta ya karena pangkat 3. Oke, nah kalau di saya belajar nggak begitu. Kita cukup hafalkan pangkat 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3. Caranya gimana? Ada beberapa kaidah. Nanti akan saya jelaskan di video lain. Oke, gimana caranya? Biasanya caranya gini saya.
kita akan pisahkan dulu 3 angka terakhir. Kalau 13.824, 3 angka terakhirnya mana? Nih ya, 824 ya. 1, 2, 3, 3 angka terakhir ya. Saya biasanya kasihin pembatas. Saya kasihin gitu. Ya, kasih batas. Terus gimana caranya? Kalau yang 824-nya ini saya sebut bagian belakang, yang 13-nya saya sebut bagian depan, atau saya suka sebutnya ruang ya. Ruang belakang sama ruang depan. Kalau ruang belakang kita lihat hanya belakangnya saja. Kalau ruang depan kita lihat keseluruhannya. Terus gimana cara pengerjaannya? Maka cara pengerjaannya adalah kita lihat ruang belakang. Ruang belakang paling belakangnya berapa? 4 ya. Maka cari berapa pangkat 3 yang belakangnya juga 4. Oke? Nah, jadi berapa pangkat 3 yang belakangnya 4? 4. 4 pangkat 3 itu 64 ya. Nah, 64 itu kan belakangnya 4 ya. Maka artinya yang kita tulis di sini 4-nya saja, karena 4 pangkat 3. Kalau belakangnya 5 gimana? Oh, 5. Cari 5, berapa pangkat 3 yang belakangnya 5. Berarti kan 5 pangkat 3 ya, 125. Maka tulisnya 5. Terus coba misalnya yang belakangnya 9. Ya, berapa pangkat 3 yang belakangnya 9? Oh, 9 pangkat 3. 9 pangkat 3 itu 729. Berarti tulisnya 9. Berapa sih pangkat 3 yang belakangnya 8 misalnya? Ya, itu 2. 2 pangkat 3, 8. Maka yang ditulis 2, bukan 8-nya ya. Oke? 13. Nah, sekarang gimana caranya cari ruang depan? Kalau ruang depan kita cari berapa pangkat 3 yang mendekati 13. Oke? 1 pangkat 3, 1. 2 pangkat 3, 8. 3 pangkat 3, 27. Oh, yang mendekati 13 mana ya? Tadi ya, 2 pangkat 3 ya. Karena 8 ya. Kalau misalnya kita pakai 3 pangkat 3, itu 27, kelewatan. Nggak boleh lewat dari 13. Karena kan cuma mendekati ya. Maka kita gunakan 2 pangkat 3. Yang ditulis 2. Oke, bukan 8-nya ya. Oke, maka berapa hasilnya akar pangkat 3 dari 13.824? Yaitu 24. Nggak perlu dihafalin banyak-banyak. Yang penting tekniknya terselesaikan. Oke, terus kita baru perhatikan si operasi bilangannya. Tadi 72 kuadrat itu kan 5.184 ya. Ditambah 12 kuadrat 144 dibagi 24. Nah, ini yang saya bilang nih. Kalau ada tambah, ada bagi. Tadi saya bilang tuh di awal-awal nomor 1 sama nomor 2 ya. Oke? Nomor 1 itu operasinya pengurangan dan penjumlahan. Itu setingkat. Maka dahulukan yang ketemu duluan. Terus kalau yang nomor 2 perkalian dan pembagian. Dahulukan yang ketemu duluan. Kalau ketemu duluan kali, ketemu duluan bagi. Nah, kalau ini tambah, ini bagi. Duluan mana? Duluan bagi ya. Karena bagi derajatnya lebih tinggi. Maka ini kita hitung duluan. 144 kita bagi 24. Oke, kita coba menghitung dengan teknik pembagian yang saya anggap benar lah gitu ya. Bukannya saya maksud benar sih, cuman maksudnya yang lebih benar. 1 bagi 24 bisa nggak? Nggak bisa ya. Maka kita tulisnya 0. Pinjam 4-nya. 14 bagi 24 bisa nggak? Nggak bisa ya. Maka tetap tulis 0. 14 nggak bisa bagi 24. Maka pinjam lagi 144 bagi 24. Nah, bagaimana caranya nih melakukan pembagian dengan pendekatan? Kalau saya suka caranya gini nih. Ada 2 cara pendekatan. Oke? Kita lihat. Ini kan belakangnya 4. Ini juga belakangnya 4 ya. Betul? Betul ya? Oke. Gimana caranya kita cari 4 kali berapa yang belakangnya juga 4? Nah, pikir deh tuh baru. 4 kali 1 4, 4 kali 2 8, 4 kali 3 12, 4 kali 4 16, 4 kali 5 20, 4 kali 6 24. Nah, ada tuh yang belakangnya 4 ya, 24 ya tadi ya. Coba aja sama 6 ya. Jadi gitu caranya. 24 kita coba nih dengan 6. 6 kali 4 4 ya. Simpen 2 ya. 6 kali 2 12 sama yang 2 jadi 14. Nah, kebetulan sama nih. Oke, gitu. Kalau pakai pendekatan. Pendekatan lain gimana? Pendekatan lain kita lihat baginya dari depan. 1 bagi 2-nya aja dulu lihat. Bisa nggak? Nggak bisa ya. 14 bagi 2 bisa nggak? Bisa ya. Dapat 7 ya. Maka kita coba
24. Karena tadi dapatnya 7, kita coba kalikan dengan 7. 7 kali 4, 8. Simpennya 2 ya. 7 kali 2, 14. Tambah 2, 6. 16 ya. 16, 168. Oh, kelebihan. Berarti kalau kelebihan nggak boleh 7 nih. Mesti turun ya. Kebetulan tadi kita udah dapat 6 ya. Maka di sini tulisnya 6. 6 kali 24, 144. Ini dikurang jadi 0. Maka 006. Jadi jawabannya berapa? Ya 6 aja. 0 yang paling depan harus dibuang. Jadi gimana tuh caranya? 5184 ditambah 6. Oke, jadinya berapa tuh? 5190. Oke, nomor 4. Urutan pecahan. Ya, ini biasanya kalau soal urutan pecahan kayak gini, dia bisa nanyanya kalau nggak pecahan urutannya dari yang kecil, dari yang atau dari yang terbesar. Kalau nomor 4 ini dari yang terkecil kan ya. Oke, ini yang terkecil urutannya. Maka kita cari. Kalau misalnya nomor 4 itu kan nggak ada. Dari awalnya datanya nggak ada ya. Cuma langsung pilihan jawabannya aja ya. Maka caranya gimana? Berarti caranya udah ambil aja salah satu pilihannya terus kita coba urutin. Oke? Tapi belum tentu ya urutannya benar seperti ini. Maka kita harus cari dulu. Gimana caranya? Kalau misalnya urutan pecahan kayak begini, saya lebih menyarankan untuk kerjakan dalam bentuk persentase. Kenapa? Lebih gampang karena cuma tinggal dikali 100. Oke? Ini sudah bentuk persen, nggak usah kita ubah lagi karena kan kita rencananya mau ubah ke persen ya. 26/9 kita kalikan aja langsung 100. Bisa nggak? Nggak bisa sebenarnya ya. Nggak ada yang bisa coret ya. Karena 100 sama 9 nggak bisa coret. 26 sama 100 apa lagi? Ya, itu nggak boleh dicoret karena dia sejajar. Jadi, udah langsung aja. 26 kali 100. Oh, ya udah kalau 26 kali 100, kalau ada nolnya perkalian, jangan lihat nolnya ya. 26 kali angkanya dulu aja. Kalau sininya 2 ya kalian 2. 26 kali 2 gitu ya. Jadi ini 26 kali 1 dulu, berarti 26 kan? Tinggal tambahin nolnya. Oke? Dibagi 9. Berapa nih? Coba 2600 kita bagi 9. 2 bagi 9 nggak bisa ya. Kalau nggak bisa tulis apa? 0. 26 bagi 9 dapat 2 ya. 18. Berapa nih? 16 kurang 8. 8 ya? Sisa 1 habis. 80. 80 bagi 9 dapat 8. Jadi 72. Wah, 0 kurang 2 nggak bisa. Sisa 8 ya. 8 masih ada 0 nih yang belum kepake. 80 bagi 9 dapat 8 lagi tadi ya. Berarti 72. 0 kurang 2 8 lagi ya. 80. Terus ini pasti 0,8888 karena 80 semua nih dibagi 9 tadi dapatnya 7 ya. Dapatnya 8 ya. Udah. Berarti tulisnya 288,8 aja persen. 2,87 kali 100. Ingat nih, ada koma, ada kali, ada 0. Saya suka ngajarin ini gitu. Kalau misalnya ada pecahan desimal, perkalian yang mengandung 0, maka komanya boleh bergerak. Ya, gimana cara gerakinnya? Kalau perkalian, koma bergeraknya bolehnya ke kanan. Kalau pembagian, koma bergeraknya nanti ke arah kiri. Sebanyak berapa geraknya? Sebanyak nolnya yang ada. Karena ini 100, nolnya ada 2, berarti bergeraknya 2. Gimana caranya? Komanya kita gerakin. Karena tadi perkalian gerakinnya ke kanan, koma kita gerakin ke kanan. Sebanyak berapa? 2. 2 apa? 2 langkah. Caranya gini nih. 1, 2. Jadi komanya pindah ke sini. Angkanya jadi berapa tuh? Ya, berarti 287. Nanti lagi-lagi pembahasannya saya bahas di video lain yang khusus. Oke? 22/25 kali 100%. Ingat nih, pecahan tidak boleh langsung dikalikan kalau dalam bentuk pecahan campuran. Karena tidak bisa menghasilkan angka nanti ya. Maka caranya ubah dulu ini ke dalam pecahan biasa atau pecahan tak murni, saya suka sebutnya. 25 kali 2 yang begitu tuh caranya ya. 25 kali 2 50 ya. 50 tambah 22 72. Dibagi 25 kali 100%. Berapa tuh? 25 sama 100 bisa coret. Sama-sama bagi 25 ya. 25 bagi 25 1. 100 bagi 25 4. 72 kali 4 2 kali 4 8. 7 kali 4 28.
Jadi 288. Oke. Nah, tinggal yang ini nih. Saya bawa ke sini dikit deh. 217 per 19 dikali 100. Sama aja ya. Ini nggak boleh nih. 19 kali 2, 38. 38 tambah 17, 55 per 19 kali 100%. Wah, ini lagi nih. 55 kali 1, 55. Nolnya tinggal tambahin 2 ya. Dibagi 19. Gimana tuh? Udah bagi aja. 5500 bagi 19. 5 bagi 19 nggak bisa. 55 bagi 19 dapat 2. Oke, 2 kali 19 itu 83. Kurangin 5 kurang 8, 15 kurang 8, 7, sisa 4. 4 kurang 1, 7. 4 kurang 3, 1. Buru-buru sih. 17. 170 bagi 19. Coba nih cari pendekatan ya. 70 bagi 19. Coba 19 kali berapa ya? Kalau 19 kali 10 kan 190 ya. Kelebihan ya. Coba kali 7 deh. 7 kali 9, 3, simpan 6 ya. 7 kali 1, 7. Tambah 6, 13. Wah, masih jauh. Berarti 19 kali 8 coba. 8 kali 9, 2, simpan 7. 8 kali 1, 8 tambah 7, 15. Ya, bisa nih. Berarti dapatnya 8. 8 ya. Berarti 152 kurangin 8, 180. 180 ya. Kita coba lagi. Ini kan nolnya masih turun tuh ya. 180 bagi 19. 19 kali berapa ya? 19 kali 9. 9 kali 9, 1, 98. 9 kali 1, 9. Tambah 8, 17. Oke, dapat. Berarti 289 ya. Wah, deket-deket tuh. Gak ada komanya, biarin aja. Oke. Kita butuh cuman bilangan utamanya saja. Maka kalau diurutkan dari yang paling kecil mana tuh? Ini 286. Ini 288,8. Ini 287. Ini 288. Ini 289. Mana yang paling kecil? 286 ya. Berarti 286%. Terus mana lagi? 287 ya. Berarti 2,87 ditulisnya ya. Terus 288. 22 per 25. 288,8. Berarti 26 per 9. Baru yang terakhir 217 per 19 gitu. Oke, karena sudah cukup lama, berarti kita sudahi dulu 4 soal dulu. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, comment, and share. Nanti kita akan kembali lagi ya untuk part selanjutnya. Sampai jumpa lagi.